Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Artinya aku mencintai mereka dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini Kristus berkata, yang cinta akan daku, taat kepadaku. Sebab mereka yang tidak mencintai kebenaran belum mengerti akan hal itu. Saudara-saudaraku, setelah kamu mendengar ujian yang harus kujalani, sadarilah bahwa kata-kata Tuhan ini mengandung ujian bagi dirimu sendiri. Tanyakanlah pada dirimu, apakah kamu mengenal Dia? Apakah kamu mengakui terang kebenaran? Yang kumaksud bukannya mengakui dengan iman saja, tetapi dengan cinta. Jelasnya, jangan hanya mengakui dengan iman, tetapi juga dengan tindakan. Sebab Yohanes berkata, yang berkata bahwa ia mengenal Tuhan, namun tidak taat akan perintah-perintahnya, dia itu pembohong. Maka perlu ditambahkan, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan hidupku bagi domba-dombaku. Artinya, cintalah yang mendorong aku untuk mati bagi domba-dombaku, dan itu menunjukkan betapa besar cintaku kepada Bapa. Domba menjadi percaya dengan penglihatan, melangkah ke arah kontemplasi, dan ia akan menemukan tempat pengembalaan pada perjamuan abadi. Ada cerita gimana? nih Thomas. Ah, ah. Jadi gini ya, maka dalam hidup ini Thomas, Ya, jodoh itu tidak jauh dari mana-mana. amin. Jadi kalau berdoa sama Tuhan, percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, saya dulu itu pelayanan keliling-keliling sampai Korea, Wow. sampai Amerika, sampai New Zealand, sampai Australia, berbagai negara. Ujung-ujungnya saya ketemu istri saya di Jogja. Jadi jodoh itu tidak jauh dari kita, Thomas. Amin. Dan jodoh itu ada 3, Thomas. Ada 3. Di tangan Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Amin. Kedua, di tangan manusia. Nah, dan yang ketiga, di tangan polisi. Kok bisa, Pak, tentang Berdua polisi? digerebek, harus suruh menikah kan gitu. Karena berbuat salah digerobyok polisi, harus menikah. Jadi gini Thomas. Iya, Pak. Ini pengalaman dalam hidup saya. Kita ini pengalaman ini Thomas ya. Iya, Pak. Kalau kita belum menikah, ingin lihat punya istri yang cantik gitu. Nah, ingin punya istri yang cantik. Betul, Thomas? Betul, Pak. Nah, kalau laki-laki ingin wanita yang cantik. Kalau perempuan ingin yang laki-laki ganteng gitu, Thomas. Tampan. Nah, itu kata cantik sama ganteng, tampan, Thomas. Ya. Itu kalau kita menikah, itu hanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, yang penting itu apa? Saling memahami, saling mengerti, dan bisa diajak bicara. Nah, siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi ingat, punya istri cantik, cerewet setengah mati, suaminya stroke, Thomas. Nah, makanya kalau kita ini, terutama yang belum menikah, belum berumah tangga, berdoalah minta petunjuk Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Dan yang kedua, pada waktu pacaran, bisa diajak bicara tidak, itu penting. Karena nanti kalau kita menikah,
itu yang penting adalah bisa diajak komunikasi, saling mengerti, dan saling memahami. Nah, jadi ingat, makanya kalau wanita, Thomas, Ya. usia 17 tahun ke atas, banyak pilihan. Nah, setelah itu, usia 25 sampai 35 tahun, harus menentukan pilihan. Nah, kalau sudah usia 35 sampai 45, itu sudah warning. Nah, kalau sudah 45 ke atas, pasrah. Turut kehendak Tuhan. Makanya harus berdoa. Kalau pacaran, pertama harus seiman. Yes. Kedua, bisa diajak bicara. Itu yang penting. Yang penting tuh seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Nah, jadi ini Thomas, laki-laki diuji, ini ujian laki-laki, itu justru pada waktu diberkati. Nah, makanya tukang becak susah untuk selingkuh. Kenapa? Apalagi tukang becaknya umur 60. Tidak ada uang. Betul? Betul? Betul. Nah, tapi kalau kaya raya, itu ujian yang paling berat, Thomas. Ya. Jadi laki-laki itu diuji pada waktu diberkati. Nah, kalau perempuan diuji waktu miskin. Apakah tetap setia sama suaminya? Itu Thomas. Iya. Makanya Thomas, Iya, Pak. ini saran saya untuk semua yang belum menikah. Pertama, kalau belum menikah, masih pacaran, yang pertama seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Ketiga, mau suka dan duka. Itu aja, Thomas. Sebenarnya pernikahan itu simpel loh. Yaitu apa? Seiman dan bisa diajak bicara. Nah, ketiga, ingat Thomas, suka dan duka. Suka dan duka. Yes. Dan ingat, untuk laki-laki dan perempuan, suka dan duka ini punya tanggung jawab. Karena ingat Thomas, kita menikah bukan hanya modal cinta. Siapa yang setuju angkat tangan? Kata cinta itu waktu pacaran, Thomas. Betul. Setelah menikah, itu adalah tanggung jawab. Ya. Betul? Betul, Pak. Betul? Nah, jadi kalau saya dulu sebelum menikah, nah, sebelum saya menikah, Thomas, saya itu, ini saran saya yang bagi mereka yang belum menikah, Thomas. Iya, Pak. Yang belum menikah, saran saya, terutama laki-laki. Nah, nomor satu, minimal engkau punya tanah atau rumah, walaupun itu hanya kecil. Itu pengalaman hidup saya. Makanya waktu saya belum menikah, waktu mau menikah, saya punya rumah dulu. Satu, walaupun kecil. Itu, Thomas. Ya. Nah, jadi karena saya tahu bagaimana hidup ngontrak, saya ikut sama orang tua saya itu 8 kali ngontrak, Thomas. Jadi ini pengalaman yang belum menikah. Yang belum menikah, ingat saudara, yang belum menikah, nomor satu,
laki-laki minimal punya tanah atau rumah. Yes. Itu kenapa? Itu tempat berteduh. Makanya kalau yang punya gaji, baru bekerja karyawan atau pegawai itu, jangan untuk senang-senang dulu. Waktu menikah, nggak punya apa-apa, masih ngontrak dan kos. Nah, jangan seperti itu. Usahain walaupun kecil punya rumah. Nah, rumah itu tidak harus ada di kota. Misalnya kerjanya di Jakarta, minimal di kampungmu engkau punya tanah atau rumah walaupun kecil. Gitu Thomas. Iya, Pak. Nah, itu untuk safety pengamanan. Jadi, kalau ada sesuatu di kota, balik ke kampung, tetap ada rumah. Gitu, Thomas. Iya, Pak. Ini pengalaman dari saya. Jadi, kalau ujian, kalau untuk perempuan itu waktu susah. Makanya saran saya, mereka yang belum menikah, Thomas, Iya. nah, untuk perempuan, nomor satu adalah harus pertama, Thomas, yaitu apa? Kalau milih calon suami atau pacaran harus seiman. Benar, Thomas? Betul, Pak. Dan yang kedua, ingat, cari yang mau bekerja. Ingat, anak orang kaya tidak menjamin mau bekerja. Betul. Justru kalau anak orang kaya manja, tidak mau bekerja, justru bangkrut, Thomas. Jadi, anak orang kaya pun harus bekerja tekun. Jadi, pertama seiman, kedua tekun mau bekerja. Ya. Nah, penting itu seseorang itu tekun mau bekerja. Dan usahakan jangan orang yang bekerja yang suka bosan-bosan bekerja. Wah, repot. Jadi kalau kerja pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, akhirnya rambutnya pindah juga. Jadi ingat, usahain nanti pindah sana, pindah sini, rambutnya pindah ganti pirang, ganti hijau, ganti kelabu kan gitu. Maksudnya rambut kepala, Thomas. Iya. Jadi ingat, jadi kalau seorang wanita pertama seiman, yang kedua tekun mau bekerja. Jadi jangan mikir anak orang kaya, jangan. Dan usahakan ketiga, selain tekun bekerja, yang ketiga yaitu dia punya pengalaman hidup walaupun sedikit, yaitu pengalaman apa? Suka dan duka dalam keluarga, Thomas. Iya. Nah, jadi kalau saya sih, pendapat saya demikian. Nah, tapi lebih utama nomor satu adalah berdoa. Dan kalau wanita harus punya modal minimal masak, Thomas. Masak. Bikin Ya, nasi. bisa masak lah. Nah, saya bersyukur sama Tuhan, Thomas. Ya. Saya ini punya istri setia, pendoa. Nah, setia pendoa, terusan setia pendoa, sabar. Bayangkan, baru menikah sama saya 1 minggu. Nah, setelah menikah sama saya langsung tugas, Thomas. Selama 10 tahun, Thomas. Wow. Nah, jadi saya tuh jarang ketemu keluarga. Tiba-tiba anak sudah besar, Thomas. Ya. Nah, tapi istri saya ini kelemahannya satu, Thomas. Apa, tidak Pak? bisa masak. Makanya saya menikah 15 tahun lebih lah. Tahun 2004 sampai sekarang makannya rasanya telur goreng semua. Makanya saya punya saran, wanita harus bisa masak.
minimal nasi goreng gitu. Karena saya punya pengalaman 16 tahun rasa telur goreng. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Roma 6 ayat 10. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.